Selamat pagi Sobat Kreatif. Kita lanjutkan review budidamber atau budidaya ikan dan sayuran dalam ember bagian ketiga. Setelah proses penyemaian bibit selama 12 hari, maka kita lihat perkembangan kangkung dan lelenya seperti apa sekarang. Coba kita lihat. Nah, ini pertumbuhan kangkungnya seperti ini. Ya, lelenya nanti coba kita lihat di bagian bawah. Sobat Kreatif, ada beberapa hal yang perlu aku sampaikan agar proses atau budidaya ini bisa berhasil. Yang pertama adalah pada saat pertumbuhan kangkung. Pertumbuhan kangkung pada hari pertama kedua sekitar 2 atau 3 cm dalam bentuk jambah. Sobat Kreatif harus selalu periksa, pastikan media tanamnya selalu basah. Jadi lakukan penyemprotan secara rutin ya, menggunakan alat semprot seperti ini juga bisa dilakukan. Pastikan terus-menerus pagi atau sore dilakukan penyemprotan sehingga media tanam tetap basah. Kemudian yang kedua, periksa apakah ada bibit kangkung yang tumbuh tidak sempurna. Misalnya akarnya berada di atas, ini lakukan pembalikan posisinya sehingga posisi akar selalu di bawah. Kalau dibiarkan, pasti bibit kangkung tersebut akan mati karena tidak mendapatkan media tanam yang baik. Kemudian bila dilihat bibit atau akar kangkung yang kita tanam sudah merambat seperti ini, nah sampai ke media arangnya, ini artinya sudah pertumbuhan kangkung kita sudah sangat baik dan ke depan mudah-mudahan akarnya juga akan semakin kuat dan kangkung akan tumbuh sempurna. Permasalahan yang kedua yang sering kita temui dalam budidamber ini adalah air dalam ember berbau. Nah, Sobat Kreatif, bila airnya berbau, maka secara rutin agar diganti airnya setidaknya pada 3 hari pertama atau 4 hari, kemudian atau paling lama 7 hari diganti airnya. Gunakan karena bibit embernya sudah aku berikan lubang seperti ini sehingga memudahkan dalam proses penggantian air. Aku cukup memasukkan selang seperti ini Sobat Kreatif. Nah, tinggal masukin selang, nyalakan airnya, maka air yang bagian permukaan akan keluar melalui lubang-lubang ini sampai kita mendapatkan betul-betul air yang cukup baik untuk media lele. Yang kedua, Sobat Kreatif juga bisa dilakukan pengecekan di dasar embernya. Cek di dasar embernya apakah ada lele yang mati. Apabila ditemukan lele yang mati, ini juga menyebabkan air ember akan menjadi berbau. Kemudian yang ketiga, pada saat pemberian pakan, Sobat Kreatif jangan berlebihan. Bila lele sudah tidak respon, sebaiknya hentikan. Pakan yang berlebihan akan mengendap dan juga akan menyebabkan air dalam ember berbau. Kemudian yang ketiga, Sobat Kreatif, permasalahan yang sering kita jumpai adalah lele lompat keluar dari ember. Maka kurangi Sobat Kreatif airnya, setidaknya sampai di bagian paling bawah media tanam kangkungnya seperti ini. Bila perlu pada saat umur 6 hari 7 hari pertama lebih di bawah lagi, karena pada saat itu lele lagi atau sedang aktif-aktifnya, terutama pada saat ukuran 7 sampai dengan 10 cm. Tapi setelahnya biasanya semakin membesar lelenya, tingkat kemampuan melompat juga semakin menurun. Kemudian yang kedua, bisa juga Sobat Kreatif lakukan penutupan embernya, terutama pada malam hari. Aku lakukan penutupan ember seperti ini, tapi kita berikan lubang di dalamnya. Ya, jadi kita tutup embernya, tapi kangkungnya Sobat Kreatif harus pindahkan ke media lain. Nah,
bisa dipindahkan ke media seperti ini. Nah, proses ini bisa dilakukan pada saat sobat kreatif melihat lele sedang aktif-aktifnya. Tapi memang ini akan menjadi sedikit merepotkan sobat kreatif. Cara yang ketiga yang bisa dilakukan adalah merapatkan posisi dari media tanam kangkung seperti ini. Pada saat review pertama aku sampaikan sobat kreatif bisa menanam kurang lebih 12 gelas plastik seperti ini. Nah, saat ini aku tambah menjadi 14 sehingga posisinya semakin rapat. Dengan posisi yang semakin rapat akan menyulitkan lele yang ada di dalam lompat keluar. Nah, sobat kreatif, agar lele tumbuh sehat, mari kita lihat. Ini aku berikan gelembung udara ya, blower. Kenapa? Karena ember yang kita gunakan ini sobat kreatif cukup dalam, kurang lebih ya 50 sampai 60 cm ya, sehingga pada saat awal-awal kita tempatkan lele, seringkali lele mati kekurangan oksigen, sehingga sobat kreatif bisa tambahkan blower ini. Ada beberapa pembudidaya tidak menggunakan blower dan lelenya juga tetap sehat. Nah, ini tergantung pada kondisi masing-masing ya sobat kreatif. Kalau saya memilih menggunakan blower karena bibit lele yang saya tanam pada saat mulai awal penyemaian terlihat semakin lebih sehat. Coba kita lihat lele yang ada di dalam. Ya sobat kreatif, jadi sudah ada lelenya. Nah, ini ukurannya sudah kurang lebih 13 cm ya. Nah, dan cukup sehat sobat kreatif. Ini lincah kalau kita ngambil di bagian bawah. Kita lihat seperti ini. Ini bibit yang kita masukkan pada saat itu kurang lebih panjangnya 5 cm ya. Sekarang mungkin setelah hampir 13 hari 12 hari lelenya sudah menjadi 12 atau 13 cm. Demikian sobat kreatif, selamat mencoba. Selamat memanfaatkan waktu pada masa PSBB ini. Tetap kreatif dan produktif di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kreatif. Sobat kreatif, welcome to new normal. Saat ini kita akan lebih mengoptimalkan teknologi digital pada semua sendi kehidupan kita. Setiap aktivitas akan less kontak. Kita juga harus membiasakan hidup bersama teman baru, COVID-19, yang sudah menjadi pandemi di seluruh dunia. Dan jangan khawatir, nanti pasti kita akan terbiasa sebagaimana teman-teman kita sebelumnya yang pernah jadi pandemi. Sebut saja malaria, kolera, disentri, hepatitis, meningitis, juga demam berdarah. Oke sobat kreatif, terus berkarya dan produktif. Sekali lagi, welcome to new normal.